Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak ibu hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, gimana belajar di rumahnya? Masih semangat kan? Nah, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Kita bahas yang pertama aja dulu ya, yang bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi yang dapat dipantulkan itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi pantul dapat memperkeras bunyi asli. Contohnya ketika kita berbicara di kamar kosong atau di ruangan kosong, maka bunyi itu dipantulkan melalui dinding, lalu akan terdengar lebih jelas atau lebih keras. Nah, yang kedua, ada namanya gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang hanya sebagian tiba bersamaan dengan bunyi asli. Akibatnya, bunyi ini dapat mengganggu bunyi asli dan akhirnya bunyi asli tidak dapat didengar. Contohnya, Ibu contohkan ya. Misalnya bunyi aslinya itu pulanglah. Ketika dipantulkan, dia akan menjadi ketika lang itu pantulannya datangnya pu. Contohnya pada ini ya, bisa ditengok ya. Nah, pada kalimat lang yang bunyi asli, maka bunyi pantulnya datang pu. Jadi, bunyi lang akan terganggu dengan bunyi pu tadi. Jadi, akhirnya bunyi aslinya tidak terdengar dengan jelas karena terdapatnya jeda waktu di sini. Nah, ini kan ada kata pu, lang, lah. Ketika kata-kata lang, kata-kata pu dipantulkan. Jadi, kata lang akan terganggu dengan bunyi suara pu. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga yaitu gema. Kalau gema berbeda. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi aslinya. Jadi, bunyi ini tidak mengganggu, tetapi malah memperjelas bunyi aslinya karena menjadi dua bunyinya. Contohnya kata-kata pulanglah tadi ya. Pulanglah, kita berteriak misalnya di dinding tebing atau di mana. Terus setelah kata lah baru dipantulkan bunyinya lengkap. Pulanglah. Berarti kalau kita menyebutnya pulanglah satu kali, kalau gema dia akan menjadi 2 kali hasilnya. Jadi pulanglah, misalnya kita kayak gitu. Terus nanti setelah kita nyebut lah baru muncul bunyi pantulan yang tadi dengan lengkap. Jadi gema itu tidak mengganggu ya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai sifat bunyi yang kedua yaitu penyerapan bunyi. Nah, ini berfungsi untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya ini terdapat pada langit gedung pertemuan, gedung bioskop, dan studio rekaman. Nah, kenapa demikian? Karena pada gedung tersebut diperlukan penyerapan bunyi yang bagus agar tidak terjadinya gaung atau kerdam tadi. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi tersebut yaitu seperti karet, kain, karpet, wol, busa, kertas, dan spons. Dan kita biasanya sering melihat pada gedung pertemuan pasti adanya karpet. Nah, itu sebenarnya gunanya untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam.